Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Sofia Roza, anggota Latsar CPNS 2021 Angkatan 16 Kelompok 4 PPSDM Regional Bandung. Di sini saya ditugaskan untuk membuat mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini adalah contoh mind mapping yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang sudah saya tuangkan di dalam mapping ini. Sebelum kita mengetahui apa itu wawasan kebangsaan, kita harus tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman dan penuh dengan sejarah. Indonesia, negara kita ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Indus yang merujuk kepada sungai Indus di India, dan Nesos yang berarti pulau. Indonesia sendiri terdiri dari 1128 suku yang mendiami 17.504 pulau. Nah, sebelum kita mengupas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, kita harus tahu dulu nih tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut terlahirlah organisasi-organisasi, salah satunya organisasi Budi Utomo yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 1908 yang juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi Budi Utomo merupakan sebuah pergerakan pemuda yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kelahiran Budi Utomo menumbuhkan lahirnya gerakan-gerakan pemuda untuk berjuang melalui pengajaran dan pergerakan organisasi. Lahirnya Budi Utomo pada 1908 ikut memengaruhi pendirian organisasi pemuda di tanah air. Berbagai pemuda mendirikan organisasi yang bersifat kedaerahan seperti Trikoro Darmo, kemudian menjadi Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Pemuda Betawi, Jong Celebes, Sekar Rukun maupun Pemuda Timur. Nah, dalam perkembangannya muncul pula organisasi dengan cakupan yang lebih luas, termasuk Perhimpunan Indonesia, Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, BPUPKI, dan PPKI. Semua diantaranya itu adalah semua organisasi yang sangat berperan penting terhadap kebangkitan nasional dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang memuat unsur kata Indonesia pada nama kelompoknya. Organisasi ini juga memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Indonesia lah yang memiliki tanggung jawab akan rakyat Indonesia, bukan Belanda. Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran pemuda pada masa itu. Berbagai pergerakan pemuda yang masih bersifat daerah resah dengan kurangnya rasa persatuan mereka sebagai pemuda Indonesia yang ingin kemerdekaan bangsa. Dari keresahan itulah para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan daerah sepakat untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Tujuan utama diadakan Kongres Pemuda adalah untuk menyatukan organisasi-organisasi yang sempat terpecah belah. Kongres ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda yang kita ketahui sekarang merupakan hasil yang muncul dari pelaksanaan Kongres Pemuda II yang dihadiri oleh perwakilan organisasi pemuda pada waktu itu. Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dilatar belakangi oleh situasi menjelang akhir Perang Dunia II saat Jepang mengalami kekalahan perang di berbagai tempat. Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat jajahannya untuk menahan sekutu. Kebijakan pemerintah Jepang membentuk BPUPKI tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Jepang ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan memikat hati rakyat Indonesia serta melaksanakan politik di tanah jajahannya. Lalu, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada saat itu, Soekarno ditunjuk menjadi Ketua PPKI dengan Wakil Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo menjadi penasihat khusus. Di saat mendapat kabar bahwa Jepang telah menyatakan menyerah kepada sekutu yang diterima oleh Amerika Serikat, berita tersebut mendorong para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Nah, itulah sejarah terbentuknya kemerdekaan Indonesia. Mari kita kembali ke wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa.
atau nation character, dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa guna demi mencapai masyarakat yang aman, adil, dan makmur sejahtera. Nah, kenapa pentingnya memiliki wawasan kebangsaan? Pentingnya memiliki wawasan kebangsaan memang harus disadari bagi setiap orang, termasuk para orang tua. Sebagai orang tua, kita harus mengenalkan wawasan kebangsaan kepada anak sejak kecil. Alasannya karena hal ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta terhadap Indonesia. Wawasan kebangsaan menjadi salah satu pilar keberhasilan masyarakat sebagai bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai masyarakat sebaiknya memang jangan hanya numpang hidup di negeri ini saja, melainkan juga harus ikut serta dalam merawat dan menjaga keutuhan bangsa. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI. Pancasila. Teman-teman pasti sudah tahu kalau Pancasila adalah dasar negara kita. Karena itulah kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita jadikan Pancasila sebagai filter untuk menyaring hal-hal negatif yang dapat membuat bangsa ini terpecah belah. Contoh, gerakan separatisme dan radikalisme, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan yang paling parah itu adalah hoax. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 atau yang disingkat dengan UUD 1945 adalah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika atau artinya walau berbeda-beda tetap satu jua. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras, juga tidak mendiskriminasikan suatu golongan. Negara Indonesia terdiri dari banyak kepulauan, suku, adat, dan keyakinan. Bentuk negara Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita sebut dengan NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memahami fungsi NKRI, tujuan serta latar belakang terbentuknya NKRI, sehingga kita akan menjadi bijak dalam mengambil keputusan di setiap persoalan kenegaraan sebagai warga negara yang demokratis. Dengan mengetahui 4 konsensus tadi, itu akan membuat kita semakin mencintai tanah air kita sendiri. Dan dengan kita mencintai tanah air, kita akan siap untuk membela negara dalam keadaan apapun. Dan kita juga harus tahu apa bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan negara kita. Nah, bendera negara Sang Merah Putih, bahasa kita adalah bahasa Indonesia, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya, yang merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan mengetahui tentang wawasan kebangsaan, kita akan memiliki rasa bela negara. Apa bela negara itu? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Nah, bela negara itu bisa kita dapatkan dari belajar sejarah, karena dari sejarah kita tahu bagaimana pengorbanan pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membela tanah air. Dan juga karena adanya ancaman, itu membuat kita semakin yakin untuk membela negara dan kewaspadaan dini untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nilai konsepsi dasar bela negara yaitu yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara.
Aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, itulah sekian dari penjelasan saya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga dengan memahami materi ini, kita memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan memiliki semangat juang untuk membela negara dalam hal apapun.